Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini, di tempat ini, untuk kita bersama-sama memohon kepada Allah sambil kita berikhtiar untuk kita bertolabul ilmi. Tentunya ini salah satu dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Ada 3 perkara, yang 3 perkara ini setiap kita pasti akan sangat membutuhkannya. Dan ketika 3 perkara ini kita miliki, sebenarnya sama saja kita sudah mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik. Dan yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ini perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap pagi tidak pernah melupakan permohonan kepada Allah terkait 3 perkara ini. Salah seorang istri beliau yang bernama Ummu Salamah, beliau menceritakan bahwa salah satu permohonan yang hampir tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah setiap pagi hari, yaitu Rasulullah meminta kepada Allah 3 perkara tadi. Jadi itu yang cerita Ummu Salamah. Beliau mengatakan Rasulullah itu hampir setiap pagi tidak pernah melupakan doa permohonan kepada Allah 3 perkara. Memohon supaya diberi ilmu yang bermanfaat, memohon supaya diberi rizki yang baik, dan memohon supaya diberikan hidayah sehingga bisa beribadah dengan benar dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ummu Salamah mengatakan wa huwa yaqul, dan beliau sering mengucapkannya dengan kalimat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bahkan beliau mengatakan Rasulullah mengucapkannya sampai 3 kali, saking pentingnya 3 perkara itu. Oleh karenanya ya, itu menjadi salah satu doa yang sangat dianjurkan, dan sebisa mungkin di setiap pagi hari kita tidak melupakannya. Kalimatnya sangat simpel, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Meminta kepada Allah agar diberi 3 perkara tadi. Salah satu di antaranya yaitu ilmu yang bermanfaat yang kita hadir pada pagi hari ini. Kapan seseorang itu dikatakan ilmunya bermanfaat? Kalau dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Imam Ibnu Abdil Bar, beliau mengatakan begini, ilmu itu dikatakan bermanfaat ketika orang yang punya ilmu itu faham 3 hal. Yang pertama, dia faham bahwa ilmu yang dimiliki itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk dikumpulkan, bukan hanya untuk nggayang-gayanan itu. Bukan untuk membodohi orang yang bodoh, dan bukan untuk mendebat orang yang pandai. Tetapi ilmu itu memang untuk diamalkan. 1. Yang kedua, ilmu itu dikatakan bermanfaat jika orang yang punya ilmu itu faham. Faham apa? Faham bahwa ilmu yang dimiliki kecuali untuk diamalkan, juga untuk didakwahkan, ditularkan, minimal ditularkan kepada keluarganya. Paling tidak seorang suami ditularkan kepada istrinya, seorang istri ditularkan kepada suaminya atau anaknya ke anaknya. Kadang nek ke suaminya seorang patek wani gitu ya. Tapi memang begitu. Jadi faham ilmu itu untuk ditularkan. Dan yang ketiga apa? Faham bahwa ketika mengamalkan ilmu, ketika menularkan ilmu itu pasti ada resiko dan tantangan. Mengamalkan ilmu itu ada tantangannya. Menularkan ilmu itu ada resikonya. Lalu dia faham bahwa resiko dan tantangan itu memang harus dihadapi sebagai konsekuensi dari mengamalkan dan menularkan ilmunya. Maka ia hadapi dengan penuh kesabaran, dan dengan kefahaman 3 hal ini, maka barangkali orang yang seperti ini menjadi salah satu tanda bahwa ia menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Karena masing-masing dari kita itu pasti menginginkan kebaikan. Salah satu tanda seseorang itu diinginkan oleh Allah untuk diberi kebaikan manakala Allah fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Faham bahwa ilmu agamanya itu untuk diamalkan, dia faham ilmu agamanya itu untuk ditularkan, dan dia faham segala resiko yang akan menghadangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini, dan alhamdulillah ya ibu bapak sudah ngasto plastik sambil dinikmati, monggo. Saya ndak akan protes nangar kok nono, ndak. Monggo sambil dinikmati, bismillah dirahabi kan. Ini sebagai apa? Bagian pagi hari ini kita berusaha untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai doa yang tadi kita sampaikan. Doa yang semestinya setiap pagi hari jangan sampai dilupakan.
Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah dan hari ini tanggal berapa? Dzulhijjah tanggal berapa? Nganut sing endi? Itu kan ada yang Senin, ada yang Selasa. Kalau pimpinan pusat Muhammadiyah itu menjatuhkan 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Senin. Kalau kemudian hari Senin tanggal 1 berarti hari ini Ahad tanggal berapa? Tanggal 7. Itu pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih. Kalau yang lain ya berbeda. Nah, itu ndak usah permasalahkan, beda niku biasa gitu. Ini saja kan ibu-ibu kan kudunge nggih beda sedaya to niki. Wong yang hitam saja macam-macam kan, enten sing ana celerete, macam-macam. Nah, ibu bapak, hari ini tanggal 7 Dzulhijjah, bertepatan para jamaah haji, famili kita barangkali saudara-saudara kita sedang persiapan. Kalau KBIH Raudhah Muhammadiyah hari ini tanggal 7, biasanya malam tanggal 8 sudah dievakuasi menuju ke Mina. Artinya mereka sudah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang reguler maupun yang non-reguler. Yang reguler itu yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan juga yang lain, instansi yang lain. Yang non-reguler itu yang sering kita dengar dengan istilah haji apa? Plus napa plus? Haji plus atau haji khusus ya, ada haji khusus. Kenapa khusus? Karena memang tidak dikelola langsung oleh pemerintah, tetapi dikelola oleh biro atau lembaga dengan pelayanan khusus, akomodasi khusus oleh biro khusus dan mbayari yo khusus ya, karena memang haji khusus ya. Terus biasanya bayari larang. Nah, ibu bapak rahimakumullah, tahun ini dari sekitar 221.000 jamaah haji se-Indonesia itu tidak kurang dari 65.000 sekian yang usianya sudah di atas 65 tahun. Jadi di atas 65 tahun, ada yang di atas 95, itu ada sekitar 380-an sekian yang di atas 95 tahun. Itu kalau angkanya di atas 65 itu ada 60.000 sekian. Kalau di atas 60 tahun ketemunya sekian orang. Sehingga tagline hari ini kalau yang sering disampaikan Kemenak tahun ini haji ramah lansia. Karena memang kebanyakan sudah lanjut usia. Maka tidak heran kalau kemudian ketika ada salah seorang jamaah yang sedang ada di pesawat, kudu arek medun selak arek makani pitik. Ya sudah sepuh pripun niku ya. Nah, pokoke arek medun mau apa? Mau ngasih makan ayam. Ada yang sudah sampai sana, ya sudah sampai sana yang dari Madura itu tiap hari menggoleki dalan omahe aku nanti.
bayangannya tidak di sana, tapi bayangannya nang omah itu. Ya kan memang sudah banyak yang lansia. Dan semakin ke sana nanti juga akan semakin apa? Semakin lansia gitu. Karena yang berangkat tahun ini itu kan pendaftaran yang daftar tahun 2011 bulan Desember dan 2012 sekitar bulan Januari sampai Maret, sekitar itu. Berarti yang berangkat tahun besok itu masih pendaftaran 2012. Tahun besoknya lagi masih pendaftaran 2012. Berarti semakin ke sana semakin apa? Kalau rek matur nggih, rapi enak niku. Semakin sepuh. Nah, kita doakan supaya mereka tetap diberi kesehatan, tetap diberi kemudahan ya, sehingga mereka bisa menjalani semua manasiknya pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Ndongak kene ku ora rugi. Ming modal napa? Ya, hanya modal abab saja kan mendoakan, dan kita akan mendapatkan doa yang serupa dari malaikat. Yang kedua, ibu bapak rahimakumullah, di sisi lain di beberapa tempat, barangkali di tempat ibu bapak sekalian ya sudah pada bersiap-siap berkoordinasi terkait tentang penyembelian binatang kurban. Baik ada yang kambing maupun sapi. Kalau unta tidak ada gitu. Unta itu adanya kalau di Tembara itu di sebelah kampung saya. Yaitu di Desa Tawangsari itu ada yang punya unta. Tapi kalau disembelih jerone keranjang ya. Karena sering untuk kubrosiswa. Unta jadi-jadian itu ya. Nah, ibu bapak rahimakumullah, dari ibadah haji dan kurban ini tentu banyak sekali pelajaran-pelajaran ibrah yang bisa kita petik. Terkait kurban saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tapi ibrah saja. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji dan ibadah kurban apa saja? Satu, haji dan kurban itu mengajarkan kepada kita agar kita belajar untuk terbiasa ikhlas. Haji dan kurban itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita ini belajar untuk membiasakan ikhlas dalam beribadah. Kurban kita lihat, ketika kita melaksanakan penyembelihan kurban yang dituntut itu keikhlasan. Dengan keikhlasan ini akan memunculkan ketakwaan, dan itu yang dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah katakan surat Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darah unta yang kalian sembelih, ketika kita menyembelih kambing, maka darahnya, dagingnya bukan itu nanti yang sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Walakin yanalu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Ketakwaan ini tentunya akan muncul ketika disertai dengan keikhlasan. Ini perlu kami ingatkan karena di beberapa tempat ada agak gubruk ya, reso gubruk. Gubruk itu apa? Agak ribet ya. Kenapa? Karena satu kepanitiaan di satu kampung dan kebetulan hari rayanya berbeda. Wah, iki sembelih kapan? Ya, Rebu wae, Kemis wae dan sebagainya.
Saya pernah diminta untuk menengarai itu, disembelih di hari Rabu dan Kamis perlu dipertimbangkan. Kalau memang patungannya itu dari orang yang bermacam-macam hari rayanya, maka disembelih di hari yang keduanya. Karena patungan sapi yang 4 hari raya di hari Rabu, yang 3 hari di hari Kamis. Kesembelih kapan? Rebo pok Kamis, Rebo wae, Kamis wae. Saiki voting. Nah, nek voting kan mesti menang yang banyak. Maka kita sampaikan sisi maslahatnya. Kalau kemudian disembelih di hari Rabu, nanti yang patungan kasihan, sembelihannya menjadi sembelihan yang bukan bernilai kurban, menjadi sembelihan biasa. Haningnya banyak. Kita ingatkan bahwa kurban itu mengajarkan pada kita belajar untuk ikhlas, belajar ikhlas. Haji juga begitu. Haji ini yang dituntut oleh Allah Ta'ala adalah keikhlasannya, bukan sekedar untuk mendapatkan sanjungan atau mendapatkan titel Pak Haji, ya. Saya ingat dulu tahun 2010 itu saya diminta jadi tim penilai lomba masjid hari jadi Kabupaten Temanggung, kalau tidak salah 2010 kalau 2011. Saya bertiga menilai di banyak masjid, satu kecamatan mewakilkan satu yang dinilai. Di salah satu masjid saya datang ke situ pas sekitar jam 11:30, hampir masuk waktu zuhur. Nah, ketika itu ya saya masuk masjid itu agak unik. Masjidnya seperti ini, sing paling depan itu sudah ada sajadahnya. Istemoto kabeh. Sajadahnya bagus-bagus. Kemudian ketika azan ya, kemudian saya berwudu karena yang wudu itu agak ramai, kemudian ke kamar kecil antri sampai kemudian qomat dikumandangkan, saya belum selesai wudu. Masuk ke masjid itu saya ada di shaf yang ketiga. Shaf keduanya penuh. Tapi shaf yang paling depan itu ada yang bolong. Kalau ndak 2, 3. Tapi pun enten sajadai kan itu. Shaf keduanya penuh, paling depan ono sing bolong. Loh, kok ora ono sing ngiseni gitu. Salat selesai, karena saya tim penilai, saya kan nanya pada takmirnya. Itu kok depan tadi ada yang bolong terus pundi? Oh ngaten Pak, niku ingkang paling ngajeng khusus ingkang sampun kaji-kaji. Wah gitu. Nah, keren kan niku. Jadi itu betul dulu tahun 2010 itu. Ndak akan saya sampaikan masjidnya mana. Sekarang sudah ndak ya. Itu yang paling depan khusus sing pun kaji-kaji. Dadi nek sing dereng kaji niku kok maju, wah semprit niku. Jadi ndak boleh harus mundur lagi. Itu betul-betul ada dulu karena waktu itu saya jadi tim penilainya. Teman saya itu kemudian mau ngomong lagi tapi tak jawil, menra kedawan-dawan. Hancur urunane do pinten to? Itu tak jawil rasah terus ke kakian molo itu. Jadi haji itu yang dituntut apa? Keikhlasannya, ikhlas. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah mengatakan man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuh. Itu kalimat beliau pendek, simple, jelas. Beliau mengatakan man hajja lillah, siapa yang menunaikan ibadah haji lillah, ikhlas karena Allah. Nabi mengatakan lillah itu di awal. Siapa yang menunaikan ibadah haji ikhlas karena Allah, walam yafsuk, kemudian dia tidak ya, falam yarfuth,
Kemudian dia tidak yarfus. Yarfus itu bahasa kita apa? Ngomong jorok. Yarfus itu saru. Ibu bapak begini, ngomong jorok itu kalau sudah latah itu sulit untuk dikendalikan. Perisa latah nih. Latah niku napa? Latah niku bahasa Jawa ini napa? Tuman. Ya, tuman. Orang itu kalau sudah latah, sudah tuman, ngomong jorok, ngomong jelek, itu nek ndak terucap itu koyo ada yang kurang gitu loh. Ya. Nabi mengatakan, man hajja lillah. Siapa yang menunaikan ibadah haji, satu lillah, karena Allah. Karena Allah. Falam yarfus, lalu dia tidak ngomong jorok ketika menunaikan manasiknya. Walam yafsuk, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka Nabi mengatakan ia pulang dari menunaikan ibadah haji itu, ketika ia pulang bagaikan seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya. Seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Maksudnya apa niku? Kondisinya bersih dan suci dari dosa. Ini ketika seseorang apa? Menunaikan ibadah haji lillah, niat ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Maka yang pertama, ibadah haji dan ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita supaya kita belajar membiasakan ikhlas ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, ibadah haji itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini belajar untuk mengikuti tuntunan pada setiap ibadah kita. Jadi ibadah haji dan ibadah kurban itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini belajar supaya kalau kita beribadah kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan. Supaya apa? Ibadahnya benar, rusaknya tidak banyak, sehingga dampaknya ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti doa kita pagi tadi, wa amalan mutakobbalan. Ibu bapak, dalam kurban ini ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, harus sesuai dengan tuntunan. Misalnya hewan yang dijadikan untuk berkorban tidak boleh hewan yang cacat. Cacat itu ada cacat yang mengakibatkan tidak sah, tetapi ada cacat yang hanya sekedar makruh. Cacat yang menjadikan tidak sah seperti binatang yang pincang, kemudian binatang yang buta itu kalau bahasa Jawa ini apa? Kalau binatang, kalau rek matur ora luwes. Nah, picek napa petong kan itu kan. Kadang itu diucapkan sama orang, ya, sampean iki ya itu pitong po ndak ya. Jadi cacat seperti pincang, kemudian tidak bisa melihat atau pica, kemudian kurus ya, karena saking kurusnya sampai Nabi menyindir dengan istilah ndak ada sumsumnya karena saking kurusnya. Kemudian binatang itu sakit. Nah, kemarin ada fatwa dari MUI di awal Juni ini terkait sapi yang terkena penyakit LSD, ya, penyakit yang jendol. Kalau di daerah Keranggan itu dikenal dengan sakitnya namanya lato-lato, ya, karena jendol, kemudian bisa pecah jadi koreng kan itu. Kalau sakit itu parah merata di tubuh,
itu di fatwa MUI yang terbaru awal Juni itu disebutkan tidak sah. Kenapa? Sakitnya kategori parah. Tetapi kalau tidak parah, hanya jendol 1, jendol 2, itu bukan masuk kategori parah sehingga sah dijadikan sebagai korban. Ini tuntunan. Kemudian umurnya juga ada tuntunannya. Kalau sapi 2 tahun minimal, kalau kambing minimal 1 tahun, kalau onta berapa tahun? Mboten ngerti ra napa-napa wong ra ono. Kalau onta itu 4 sampai 5 tahun kan minimal. Itu tuntunan, itu tuntunan. Kemudian waktu penyembelihan, ya, waktu penyembelihan juga ada tuntunannya. Kapan penyembelihannya? Pokoknya setelah selesai sholat Id. Kalau sholat Id belum dilakukan, maka tidak boleh untuk disembelih. Karena waktu itu ada seorang sahabat namanya Abu Burdah. Jadi Abu Burdah itu ketika sholat Id, begitu sholat Id selesai, beliau datang, ya, mendekat kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu hari ini adalah hari raya untuk makan dan minum. Hari raya untuk makan-makan, bodoh besar gitu. Lalu dia mengatakan, dan yang paling aku sukai kalau hari ini, yang pertama kali saya makan itu daging dari binatang kurban yang saya sembelih. Dan wahai Rasulullah, sembelian kurban saya sudah saya sembelih tadi pagi. Setelah subuh sudah saya sembelih, kemudian sudah dimasak oleh istri saya, lalu saya berangkat sholat Id itu sudah sarapan dengan kurban yang saya sembelih, ya. Niku mungkin saking napa? Saking semangatnya, napa saking ngelai. Saking semangatnya. Maka beliau bertanya begitu. Ketika Nabi mengatakan apa? Syatuka syatalahmin. Sembelianmu itu bukan kategori korban, tetapi itu sembelian biasa. Nabi mengatakan, kalau ada yang lain kamu ganti. Ketika itu Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, saya di rumah itu punya kambing betina masih muda, dan itu kambingnya bagus sekali, mahal sekali. Bagaimana kalau saya pakai untuk korban? Nabi mengatakan, ya, tapi itu khusus untuk kamu. Itu khusus untuk kamu. Nggo ganti napa? Ganti yang tadi sudah disembelih setelah subuh sebelum sholat. Artinya apa? Dalam korban itu ada tuntunan yang harus diikuti. Tidak sesuai dengan tuntunannya, maka tidak dinamakan sebagai penyembelihan korban. Maka ketika Nabi sholat Id, selesai sholat Id, beliau berkhutbah. Salah satu khutbah beliau mengatakan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asoban nusuk. Siapa yang sholat seperti kami, siapa yang sholat Id seperti kami, lalu berkorban seperti kami, berarti korbannya sesuai dengan sunnah, dan itu benar. Waman nasaka qabla shalah, tapi siapa yang nyembelihnya itu sebelum sholat berarti wala nusukalahu, maka tidak dikatakan kurban baginya. Kurban itu mengajarkan kepada kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan, tidak boleh merekayasa sendiri. Dalam haji juga demikian. Dalam haji itu banyak aturan-aturan, banyak tuntunan-tuntunannya. Tuntunan, ya, ketika misalnya tata cara ketika seseorang dalam kondisi ihram. Ketika ihram itu ada banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Kaum laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Oleh karenanya jamaah haji Indonesia dan sekarang mayoritas jamaah haji, karena beratnya untuk menjaga larangan dan aturan pada ihram, maka hajinya
disarankan untuk haji tamattu. Tamattu itu kan secara bahasa artinya golek sing nyenengake, ya. Tamattu, mencari yang menyenangkan, mencari yang mudah. Kenapa? Karena ketika sudah mengenakan kain ihram dari mikot, kemudian sampai di Masjidil Haram, kemudian tawaf kudum, kemudian sa'i, kemudian cukur. Setelah itu mestinya kain ihram itu tidak boleh dilepas sampai haji. Dan berlaku larangan-larangan yang banyak. Ning sing luwih nyenengake kan begitu. Setelah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kain ihramnya kemudian dilepas, dipakai lagi nanti ketika sudah jelang haji. Itu yang dinamakan dengan haji tamattu. Konsekuensinya harus mengadakan penyembelihan binatang yang sebagian orang mengatakan istilahnya dan istilah dam. Berbeda dengan qiron dan ifrad. Kalau ifrad meniatkan haji saja dengan tidak meniatkan dengan tidak meniatkan umrah, ketika sampai mikot kain ihram dipakai, kemudian sampai haji nanti itu kain ihram tetap dipakai dan tidak boleh dilepas. Gandul-gandulnya lama oleh bapak-bapak itu. Dan itu bukan perkara yang ringan. Coba kalau gelombang pertama, ya, gelombang pertama kloter pertama. Dari sana, dari mikot itu masih di Dzulqa'dah tanggal setengah, misalnya tanggal 15. Sampai kemudian di Makkah setelah ihramnya ndak boleh dilepas, ra kena padu, ra kena nesu, ra kena jedol rambut, ra kena, dan itu berat. Supaya mudah tur nyenengake, maka hajinya tamattu. Umroh selesai, kain ihramnya dilepas. Itu ada tuntunan. Kalau tidak mengikuti tuntunan, hajinya tidak diterima. Ketika tawaf juga ada tuntunannya, kan ngaten. Memulai tawaf harus dari Hajar Aswad. Sunnahnya mencium Hajar Aswad. Sunnahnya kalau bisa. Kalau tidak bisa, gernya diturunkan, tidak mencium, cukup mengusap. Kalau tidak bisa mengusap, cukup dengan istilam. Istilam itu apa? Dengan boten dada. Istilam itu isyarat, ya. Dan sunnah juga setelah isyarat itu dicium, itu sunnah ketika mengawali, ya. Bukan, wah, nah ini kebalik itu ya. Nah ini kan cahnom itu ya. Istilam kemudian, dan itu tuntunan, dan itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena ketika memulai tawaf, lebih-lebih tawaf kudum, jamaah Indonesia sudah fokus mertenteng. Tangan kiri nggojeki tas, tangan kanan nggojeki ngarepe aja nganti ucul hilang. Jadi sekitar begini itu bukan perkara yang mudah. Artinya apa? Haji itu mengajarkan pada kita ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Maka Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan man abadallah bi ghairi ilmin. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari pengetahuan, tanpa didasari ilmu, sehingga tidak sesuai dengan tuntunan, ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu, kerusakan pada ibadah yang dilakukan jauh lebih banyak daripada benarnya kalau tidak disertai dengan ilmu. Maka ya, kalau ibu bapak sekalian yang sudah pernah menaikkan ibadah haji, di sana banyak macam-macam sing ra karu-karuan. Ada yang naik ke Jabal Nur, sholat nang kono, ngusek-ngusek apa namanya itu, ya, tugu yang di atas diambung-ambung, nangis-nangis dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak tahu tuntunannya. Ya, Jabal Rahmah, bukan Jabal Nur, Jabal Rahmah itu.
Bahkan saya waktu dulu pernah mengantarkan jamaah itu di tahun 2016 ya, ada mutawif yang mengatakan monggo nanti setelah sampai di Jabal Rahmah jenengan ndonga salat ting mriko karena itu makbul pumpung sampai di sini. Saya mau mengingatkan juga ndak enak karena waktu itu juga bukan porsi saya untuk mengingatkan, tetapi itu memberikan catatan apa? Ibadah haji, ibadah kurban itu memberikan pelajaran pada kita untuk apa? Belajar, mengikuti tuntunan. Sebab kalau tidak sesuai dengan tuntunan, rusaknya lebih banyak daripada benarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, ibadah haji, ibadah kurban itu mengajarkan kepada kita untuk belajar membiasakan ringan dalam bersedekah, ringan dalam mendermakan harta kita. Kurban jelas Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha wa ad'imul ba'isal fakir, kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah Ta'ala mengatakan fakulu minha, makanlah oleh kalian daging dari binatang yang kalian sembelih. Ini penegasan ya, seorang pekorban, sahibul korban itu halal memakan daging korbannya, bukannya halal, halil ya, halal. Allah mengatakan fakulu, makanlah oleh kalian. Lalu Allah katakan wa ad'imu, lalu berikanlah sebagiannya kepada siapa? Ba'is, kepada orang-orang yang sengsara ya, sengsara. Kategori sengsara itu ada yang unik, saya baca dalam tafsir itu salah satu kriteria sengsara itu jarang makan daging. Ini kan nyelkit niku ya, jarang makan daging. Makan dagingnya nek kondangan. Mawon irisane sak KTP gitu kan, tipis-tipis mergo saking apa niku, saking landhepe peso ya, saking ngirite kan itu. Allah katakan wa'at imul ba'isal fakir, sebagiannya berikan pada orang yang sengsara, pada orang fakir, temanmu, tetanggamu ya, bahkan orang-orang kaya sebagai hadiah, kata Nabi. Artinya apa? Kurban itu mengajarkan kepada kita untuk belajar ringan dalam bersedekah. Haji juga demikian, ibu bapak. Haji ini juga mengajarkan kepada kita untuk belajar ringan mendermakan harta kita. Tahun ini haji reguler BPIH, biaya perjalanan ibadah haji yang ditetapkan pemerintah itu satu orang 90 juta 50 ribu sekian. Biaya per satu orang, satu orangnya itu menelan biaya 90 juta. Tetapi yang dibayarkan jamaah hanya 55%, yaitu 49 juta 600 sekian ribu. Jadi ya 55%, separuh lebih sedikit. Ya, sisanya itu dari dana optimalisasi yang sudah mengendap sekian tahun lalu dikembangkan di bank syariah untuk menambal kekurangannya. Ini yang reguler. Yang non reguler ini lebih mahal lagi. Beberapa waktu yang lalu jamaah kita di Bulu itu kan ada yang berangkat non reguler. Mas Rudianto sama istrinya. Di awal-awal beliau komunikasi ke saya, Ustaz, kira-kira ini gimana nanti? Saya sampaikan kalau porsinya muncul dikawal. Baik, siap. Terus komunikasi terus, saya tanya daftarnya tahun berapa? 2018. Waktu itu daftarnya berapa? $4.000 per satu orang. Kemudian pelunasannya berapa? Sampai melunasi itu perkiraannya $20.000 per satu orang.
$20.000 itu kalau dirupiahkan ya sekitar 300 juta. Satu orang, 2 orang 600 juta. Duit kabeh ra campur godhong itu. Ini kan bukan uang yang untuk ukuran Temanggung, itu kan bukan uang yang sedikit. Saya pulang cerita sama istri, ya, istrinya bilang, "Wow," begitu. Semono oke ya itu 600 juta untuk 2 orang. Artinya apa? Haji dan kurban itu memberikan pelajaran kepada kita agar apa? Kita membiasakan ringan ketika kita mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah wanti-wanti. Saya baca dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan anfiki wanfahi wandohi. Itu sampai diucapkan 3 kali. Anfiki, ya anfiki, berinfaklah kalian. Infako kowe, kan begitu. Wandohi, ya, wandohi wanfahi. Itu kalau dalam bahasa Jawanya maknanya begini. Sampeyan wehno marang wong liya, wehno lumano nyah napa? Nyah nyoho itu dah. Wehno itu. Wehno lumano nyah nyoho. Nabi sampai mengulangi 3 kali dengan bahasa yang berbeda, tapi maknanya sama. Wanfahi, wanfiki, wanfahi, wandohi. Wehno lumano nyah nyoho. Dan Nabi mengatakan wala tuhsi, lalu ketika kalian mendermakan harta kalian di jalan Allah, la tuhsi, ojo etung, begitu. Kenapa? Fayuhsillahu alaik, karena kalau kamu etung maka Allah pun akan etung kepada kalian. Meskipun Allah Maha Suci dari sifat itu. Rasulullah sampai mengatakan demikian tentang apa? Pentingnya untuk membiasakan ringan dalam mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sejarahnya orang jadi miskin, jadi melarat gara-gara haji dan kurban, tidak ada. Saya belum pernah mendengar, ya, misalnya ada orang mengatakan, "Arek endi sampean? Rek tilek rong Mbak Yuni. Nanti kae nang Magelang. Ha kok brengkut to? Iya aku nggawa beras, nggawa lengo, nggawa gula macam-macam. Ha nang apa to? Saiki Mbak Yuni nyongke melarat gara-gara haji. Saiki jen mesakake tenan, saiki Mbak nyongke jen melarat tenan ndi apa? Gara-gara sok kurban, ndak ada. Karena Nabi mengatakan ma naqasat malu abdin min sadaqatin. Tidak pernah berkurang harta seseorang itu ketika didermakan di jalan Allah Ta'ala. Bahkan Nabi bersumpah ada 3 hal. Nabi bersumpah 3 hal. Salah satunya apa? Ma naqasa malu abdin min sadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang itu ketika ia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa haji dan kurban memberikan pelajaran pada kita untuk apa? Kita belajar untuk ringan dalam mendermakan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Yang keempat, Ibu Bapak rahimakumullah, haji dan kurban memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Kita belajar untuk meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun kadang tidak nyambung dengan akal kita, tetapi itu larangan, kita belajar untuk meninggalkannya. Contoh dalam kurban, kalau ada seseorang sudah meniatkan berkurban, niatnya sudah ya diucapkan sebelum masuk bulan Dzulhijjah, maka Nabi mengatakan idza ra'aitumul hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat munculnya tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadum ma'yudhi, sementara kalian sudah punya niat untuk berkurban, Nabi mengatakan
maka jangan kalian potong rambut kalian dan kuku-kuku kalian. Ndak nyambung. Kurban sing disembelih wedhus, sing nyembelih kukune, rambuté ra usah dipotong, itu ndak nyambung. Dinalar-nalar ndak nalar. Tetapi karena itu perintah, kita belajar untuk meninggalkan perintah, meninggalkan larangan, ngaten. Karena itu larangan, kita belajar meninggalkan larangan. Karena memang itu larangan Allah yang kemudian menjadi kebaikan bagi kita untuk meninggalkannya. Setelah hewan kurban disembelih, ya, kemudian bagaimana? Kulitnya ataupun kakinya tidak boleh bagi sahibul kurban untuk menjualnya. Saya berkorban kambing, setelah saya sembelih kemudian dikelet, kemudian ya orang yang ngelet itu datang ke saya, Pak Gus niki kulit kambing nggen panjenengan. Oh nggih, turun. Saya ambil, tak wadai kresek, meneng-meneng, tak dol, kemudian buat beli pulsa misalnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Larangan. Tapikannya dikesampingkan. Ini larangan. Belajar untuk meninggalkan larangan dan hal-hal yang lain. Maka kurban itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Belajar meninggalkan larangan Allah, meskipun kadang itu tidak masuk akal. Apalagi haji, larangan-larangannya banyak sekali. Ketika ihram tidak boleh, laki-laki tadi tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Tidak boleh kemudian memotong rambut, mencabut rambut. Yang sering kelupaan itu kemudian apa? Jari sering masuk ke dalam hidung, jur util-util, jur metune jedol, itu kan sering kelupaan, ya. Tapi itu larangan. Ketika ihram itu tidak boleh apa? Memotong tumbuh-tumbuhan. Padahal ya kebiasaan orang Indonesia itu leyeh-leyeh nang ngisor wit kok ono pang di sungkleh, dipotel kemudian untuk guak seliliting untu. Ini kan tidak boleh ketika ihram. Mencabut rumput juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu larangan. Maka haji dan kurban ini memberikan pelajaran pada kita apa? Belajar meninggalkan larangan-larangan Allah meskipun kadang tidak nyambung dengan akal. Dan yang terakhir, Ibu Bapak rahimakumullah, haji dan kurban ini memberikan pelajaran kepada kita untuk belajar memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban ada di bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 kita dianjurkan untuk banyak berzikir. Nabi mengatakan aktsiru minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Perbanyak oleh kalian untuk membaca tahlil, ya, la ilaha illallah, wat takbir, dan membaca takbir Allahu Akbar, wat tahmid, dan perbanyak membaca tahmid alhamdulillah. Ini diperbanyak untuk dibaca. Kenapa? Karena itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menyembelih kurban, tidak hanya dengan membaca bismillah, tetapi ditambah dengan Allahu Akbar, itu yang dicontohkan. Karena Anas bin Malik itu bercerita, ketika Nabi menyembelih 2 ekor gibas yang besar-besar, maka beliau meletakkan kakinya di samping leher binatang kambing yang akan disembelih itu. Kemudian beliau membaca bismillah, lalu beliau mengumandangkan takbir. Ketika nyembelih itu mestinya yang dibaca hanya bismillah. Tetapi karena itu di hari-hari Ashurul Hurum, di bulan-bulan haram, bulan yang mulia, maka Nabi menambah dengan membaca Allahu Akbar. Apalagi haji.
Haji itu banyak sekali ya zikir-zikir yang perlu dibaca. Apa yang dibaca ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, nanti berbeda yang dibaca ketika sampai di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Apa yang dibaca antara Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani, dan nanti berbeda dengan dibaca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ada doanya ketika nanti setelah minum air Zam-Zam. Ketika naik ke sofa ada doanya, yang dilakukan apa. Kemudian berlari dari sofa ke Marwah, larinya bagaimana, yang dibaca apa. Sampai di Marwah kemudian dia membaca apa. Semuanya penuh dengan zikir-zikir mengingat Allah Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga haji dan kurban itu memberikan pelajaran kepada kita agar kita memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, itulah 5 dari sekian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji maupun umroh. Yang pertama, kita belajar untuk membiasakan ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, haji dan kurban itu memberikan pelajaran pada kita untuk apa? Belajar mengikuti tuntunan pada setiap ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, haji dan kurban itu memberikan pelajaran pada kita untuk membiasakan ringan dalam mendermakan harta kita di jalan Allah. Yang keempat, belajar untuk meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, memperbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji dan kurban ini. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Monggo. Salam. Ketika seseorang menaikkan ibadah haji ya, dan haji orang Indonesia ini kebanyakan haji tamattu. Jadi umroh dulu baru kemudian haji, dan setelah itu selesai. Lalu apakah ketika sampai di sana itu boleh berkali-kali umroh, atau satu perjalanan itu hanya 1 kali haji dan umroh? Ibu bapak, ngeten, kalau kita lihat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh, waktu itu mereka hanya melaksanakan umroh yang terkait dengan haji. Dan ketika mereka di tanah haram, yang dianjurkan itu adalah memperbanyak tawafnya, bukan kemudian keluar dari area tanah haram untuk kemudian umroh, kemudian keluar lagi, kemudian umroh lagi, dan seterusnya. Meskipun itu mukhtalaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas yang dilakukan oleh para sahabat dan itu yang dilakukan oleh Nabi itu tidak melaksanakan umroh selain dari ibadah haji yang dilakukan. Rasulullah dulu beliau melaksanakan ibadahnya ibadah haji kiron. Kiron itu meniatkan umroh dan haji sekaligus, ya, sehingga konsekuensinya kain ihram tidak dilepas. Sehingga setelah umrah selesai, kemudian beliau ya tidak melepaskan kain ihramnya, dan beliau tetap dalam keadaan ihram sambil beliau mengikat rambutnya supaya kuat dan tidak rontok.
Karena rambut Nabi itu panjang, ya. Bahasa kita napa? Rada gondrong. Niki sing teng masjid niki untuk rambut mboten sami nyunah, ya. Niki rambutnya cepak-cepak, ya. Nabi itu kan rambutnya agak panjang. Maka Nabi itu hajinya itu haji qiron. Kemudian kain ihram tetap dipakai sampai pelaksanaan ibadah haji. Dan rambut beliau ikat. Beliau ikat supaya kuat. Diikatnya seperti apa? Wallahu alam. Diikat supaya tidak pada rontok. Menghindari tangan ke rambut. Ketika tangan itu lepas di rambut, ada rambut yang ikut. Karena itu termasuk larangan dalam ihram. Dan setelah itu kemudian apa? Rasulullah SAW tidak melakukan umroh selainnya. Itu yang difahami oleh mayoritas di kalangan para ulama, bahwa dalam satu perjalanan itu hanya melaksanakan 1 kali umroh saja. Meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan boleh untuk melaksanakan umroh jika hajinya sudah selesai. Jadi ada yang berpendapat boleh dengan catatan hajinya sudah selesai. Artinya apa? Umrohnya tidak dilakukan pada jeda antara umrohnya dan hajinya. Karena umrohnya dan hajinya itu masih dalam paket ibadahnya. Sehingga antara umroh dan haji ini mestinya tidak dilaksanakan untuk melakukan umroh yang lain. Karena itu masih dalam ritual manasiknya. Nah, makanya di antara para ulama ada yang membolehkan untuk melaksanakan umroh, ya, dalam perjalanan itu setelah hajinya selesai. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Dalam satu perjalanan ibadah haji itu cukup umrohnya umroh untuk haji. Dan ketika masih di tanah haram, amal yang dianjurkan adalah memperbanyak tawafnya. Saya 2019 ya bertemu dengan jamaah ya dari Temanggung, kemudian dia cerita ke saya, Pak Agus, saya ketemu jamaah dari Pakistan. Dia cerita, 1 hari ini Anda sudah tawaf berapa kali? Ya. Kemudian dia cerita, di sore hari itu dia sudah tawaf sebanyak 5 kali. 5 kali itu artinya 5 set. Ini kamus baru nih ada 5 set itu. Jadi memang yang diperintahkan kalau masih di area tanah haram, karena sudah di dalam, maka tidak perlu keluar untuk kemudian ritual masuk. Tetapi ketika sudah sampai di area haram, di tanah haram, yang diperintahkan memperbanyak adalah melaksanakan tawaf yang bisa berulang-ulang. Itu yang banyak dipakai oleh para ulama, oleh para sahabat, para tabi'in. Meskipun tadi tidak menutup kemungkinan ada yang berpendapat bahwa setelah selesai boleh melaksanakan umrah yang lain. Dan kita ingat, yang namanya pendapat ijtihad itu bisa benar bisa salah. Wallahu alam bishawab. Nggih. Terakhir, nggih. Wonten panggares mboten niki? Nggih. Jadi ngaten, rambut itu tidak ada ketentuan tentang berapa meternya. Hanya Rasulullah memberikan keumuman, kaum wanita itu rata-rata rambutnya adalah panjang. Rata-rata adalah panjang dan tidak menyamai kaum laki-laki. Yang laki-laki relatif lebih pendek dibanding kaum perempuan. Hanya itu. Jadi hanya ada batasan, tidak boleh menyamai kaum laki-laki.
Nah, kaum laki-laki ini berapa panjangnya? Sesuai dengan kebutuhan. Sebagian ulama mengatakan bahwa sifat fisiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berlaku untuk Nabi dan juga bisa berlaku untuk yang lain jika memang menginginkan. Karena sekarang kalau kemudian kita yang terbiasa dengan rambut yang pendek kemudian panjang, itu juga bukan sesuatu yang nyaman. Niki tidak berarti kemudian selapan yang akan datang bapak-bapak pun do gondrong kabeh, ndak ya. Jadi itu yang dulu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan rambut ini, ya tidak sedikit di antara para ulama yang mengatakan sifat fisik Nabi yang pada waktu itu rambutnya panjang itu tidak mengharuskan umatnya juga berambut panjang, karena itu bukan bagian dari apa yang disabdakan oleh beliau. Itu dilakukan beliau tetapi tidak diperintahkan oleh beliau. Artinya mau rambut panjang, mau rambut pendek itu sesuai dengan kebutuhan. Dan kadang Islam itu juga membicarakan sesuatu yang di luar syariat tetapi ada sisi kepantasan. Contoh, kenapa sisi kepantasan perlu? Contoh, kaum laki-laki itu auratnya mana sampai mana? Laki-laki lutut sampai pusar, itu batas aurat laki-laki. Maka secara syariat kalau bapak-bapak sekarang ini hadir ngaji beligong kabeh, ngaten niku jur menggo kathok napa niku kumprang itu dari wudel sampai dengkul sesuai kasari sesuai. Tapi apa to ya luwes ngoten ngajine dong ngli kabehna itu. Jadi kadang-kadang ada sisi-sisi yang lain. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu kan kadang-kadang ngaten tidak meretenteng niku napa? Meretenteng niku kakuwe kong ndak. Ada memang perkara yang contoh begini, kita harus mengutamakan sesuatu yang afdol, iya, daripada yang tidak afdol, oke. Tetapi ada kalanya yang tidak afdol itu didahulukan dibanding yang afdol kalau itu ada maslahat. Qudimatil mafdhul alal afdhol idza wujidan maslahat. Kadang-kadang yang kurang afdol itu lebih didahulukan dibanding afdol. Kapan? Kalau ada maslahat. Apakah iya? Iya. Apakah Nabi mengajarkan? Mengajarkan. Contoh sholat isya. Sholat isya itu yang paling utama kapan waktunya? Di akhir malam yang paling utama. Sholat isya itu yang paling utama diakhirkan jam 11, setengah 12, itu yang paling utama. Tetapi nyatanya yang paling sering dilakukan Nabi apa? Tidak di waktu itu, tapi di waktu yang awal. Kenapa Nabi meninggalkan yang lebih utama dan melakukan yang kurang utama? Kenapa? Karena ada maslahatnya. Jadi kaidah-kaidah antara maksimal minimal itu kaidah-kaidah indah yang harus kita terapkan. Di satu sisi ada kaidah kalimat wa qulil haqqa walau kana muron, sampaikan yang benar meskipun pahit. Kan kelihatannya mertenteng kan? Sampaikan benar meskipun itu pahit. Tetapi ada kaidah lain, walaisa kullu haqqin ayyuqal, tidak selalu yang benar harus disampaikan seketika itu juga. Itulah sisi kepantasan dalam syariat. Jadi terkait rambut monggo, ajeng gondrong mangke nggih monggo. Dan mau pendek itu sesuai dengan yang menjadi kebutuhan kita semuanya. Makaten karena sudah jam setengah nggih. Oh ngaten nggih.
Bagaimana kurban? Utang dulu. Secara umum utang haji, utang kurban itu boleh dengan catatan dia mampu untuk melunasinya. Itu saja. Jadi terkait hutang kurban, hutang haji itu boleh dengan catatan dia mau bisa untuk melunasinya. Kalau tidak bisa melunasinya, maka itu berarti dia membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Nggih. Wallahu alam bisawab. Yen pangapunten sudah siang. Sampai di sini saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.